Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiffany Apriliani, mahasiswa Universitas Teknologi Digital Angkatan 2022 kelas C2 Manajemen. Dibuatnya video ini untuk memenuhi ITS Pendidikan Agama Islam yang berjudul Hajatul ila Rasul. Berikut video yang saya tampilkan. Hajatul insan ila Rasul, kebutuhan manusia terhadap Rasul. Allah telah menciptakan manusia di atas fitrahnya. Hal ini termaksud dalam kitab sucinya dan disabdakan oleh Rasulnya. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia, fitrah itu. Surah Ar-Rum ayat 30. Maksudnya adalah bahwa Allah menciptakan manusia dalam kondisi fitrah dengan sifat-sifat dan karakteristik dasar yang asli. Secara fitrah, manusia telah memiliki kesadaran tentang adanya Rob yang telah menciptakan dirinya dan alam semesta yang hanya kita dapatkan pada wahyu, karena keberadaan manusia sebelum lahir ke dunia adalah masalah goib. Padahal hanya Allah lah yang mengetahui kegoiban. Al-Quran menginformasikan bahwa Allah telah mengambil sumpah anak-anak Adam saat mereka masih berada di tulang sulbi ayah mereka. Pertama, Al-Insan. Al-Insan atau manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Di antara kelebihan manusia adalah fitrah, agama Allah yang dijadikannya kepada manusia sesuai dengan fitrahnya. Kedua, Al-Fitrah. Manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan membawa fitrah atau naluri. Secara bahasa, fitrah artinya al-hilqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Fitrah manusia sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai-nilai yang dapat menilai suatu tingkah laku. Fitrah yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada manusia diantaranya adalah pertama, fitrah terhadap wujud Khalik atau eksistensi keberadaan pencipta. Pertama, Syekh Mahmud Shaltut dalam uraiannya tentang adanya naluri bertuhan dalam diri manusia antara lain menerangkan, bila mana manusia sedang dalam kesulitan yang amat sangat yang telah mengatasi pendengaran, memecahkan pemikiran dan menghabiskan daya upaya, maka dalam keadaan seperti demikian ia tidak akan mendapati jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya itu, kecuali menyerah kepada Allah, meminta pertolongan dari kekuasaan, petunjuk, dan rahmatnya. Kedua, jadi manusia adalah makhluk yang asal kejadiannya bertuhan dan mengakui ada kekuasaannya. Tuhan yang menjadikan alam semesta ini, itulah nilai dari fitrah manusia. Quran Surah Yunus 10 ayat 22. Lalu ada yang ketiga, Quran Surah Al-A'raf. Tersirat dari ayat ini bahwa manusia sejak ia masih di alam ruh telah mengakui Allah sebagai Tuhannya. Juz 7 ayat 172. Kedua, fitrah untuk ibadatul khalik atau menyembah atau beribadah kepada Sang Pencipta. Penjelasan poin kedua ini pun sangat dijelaskan dengan penjelasan poin pertama di atas. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa ibadah adalah bagian dari fitrah manusia adalah sebagaimana yang kita lihat dalam sejarah perkembangan manusia itu sendiri. Manakala belum sampai kepada mereka para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala atau ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul, maka manusia telah beribadah atau menyembah Tuhan yang mereka yakini keberadaannya dengan interpretasi masing-masing. Ada yang menyembah batu, pohon, ataupun berhala, ataupun patung yang mereka buat bersendiri, dan lain sebagainya. Ketiga, fitrah terhadap al-hayatul munazzamah atau kehidupan yang teratur. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk individu maupun sosial dengan dorongan fitrahnya selalu berupaya menata kehidupannya. Adapun aturan-aturan dan norma-norma yang dibuat, ada pemimpin yang dipimpin, ada ketetapan sanksi bagi mereka yang melanggar, dan ataupun sejenisnya. Ketiga, fitrah manusia tersebut membutuhkan bimbingan Allah Ta'ala, karena tanpa bimbingannya manusia akan terjerumus pada kesesatan. Oleh karena itu, dengan kasih sayangnya oleh Allah Ta'ala mengutus para rasul untuk memberikan petunjuk yang benar agar mereka ma'rifatul khaliq atau mengenal penciptanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna minar rasuli illa bisani qaumi liyubayyina lahum fayudillaha ma yasha'u wa yahdi ma yasha'u wa huwal azizul hakim. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Quran Surat Ibrahim ayat 4 juz 14. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibu
Toguta. Dan sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah Togut. Quran Surat An-Nahl juz 16 ayat 36. Kama arsalna fikum rasula minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakum wa ya'alkumul kitaba wal hikmata wa yu'alimukum malam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah menyempurnakan kami kepadamu, kami telah mengutus kepada Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kami dengan mengajarkan kepada Alkitab dan Al-Hikmah serta mengajarkan kepada kamu apa yang kamu belum ketahui. Quran Surah Al-Baqarah juz 2 ayat 151. Dengan ma'rifatul khaliq atau mengenal pencipta, minhajul hayah atau pedoman hidup yang benar, itulah manusia dapat melaksanakan al-ibadatus shahihah atau ibadah yang benar. Allah Ta'ala berfirman, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia darinya atau surga, dan menunjukkan mereka jalan yang lurus kepadanya. Quran Surat An-Nisa 4 ayat 175. Yang kedua, dengan kitab itulah Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Maidah ayat 16 juz 5.